Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Aman yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu ini setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita tidak hanya lihai, hanya mahir dalam memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dari itu kita juga mampu menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai tatanan kehidupan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kelak nama-nama kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, mengawali kajian malam hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan terakhir kita masuk pada pengantar dari nazar. Sebagaimana kita sudah sampaikan bahwa nazar itu adalah sebuah perkataan yang menunjukkan berubahnya sebuah ibadah yang awalnya tidak wajib karena dinazarkan menjadi wajib. Kalau saya lulus kuliah, saya akan umroh. Kalau saya diterima kerja, maka saya akan i'tikaf sepekan di Masjid Nabawi. Misalnya seperti itu. Maka hukum ibadah yang harusnya sunnah, artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan juga tidak ada masalah, berubah menjadi wajib untuk dilaksanakan jika sesuatu yang menjadi nazarnya tercapai atau terkabul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kita sudah menyampaikan bahwa nazar ini bukan hal yang baru dalam agama, tetapi sudah ada sejak zaman dahulu. Hal itu bisa kita lihat sebagaimana ibunda Sayyidah Maryam, ya, ibunda dari Sayyidah Maryam yang namanya Hannah pernah bernazar kepada Allah ketika dia sedang hamil. Dia mengatakan, izqalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka setelah dia melahirkan anaknya, anak itu diantarkan ke Baitul Maqdis dan menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Dalam ayat yang lain, ketika ibunda Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Allah perintahkan ibunda Maryam untuk kembali ke Baitul Maqdis, ke Bethlehem, dengan membawa Nabi Isa yang masih merah. Ya. Lalu Allah perintahkan, wahai Maryam, kalau nanti kamu pergi ke Baitul Maqdis, maka engkau berpuasa dari berbicara. Ya, ketika orang-orang melihat ibunda Maryam datang, mulai sumpah serapah disampaikan.
Lalu Ibunda Maryam mengatakan, sungguh aku bernazar kepada Tuhanku untuk berpuasa, maka hari ini aku tidak akan berbicara pada siapapun. Maka Ibunda Maryam mengisyaratkan agar orang-orang bertanya kepada Nabi Isa yang masih kecil, ya, untuk bertanya apapun dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam, dan kisahnya kita sudah memahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nazar ini juga menjadi sesuatu yang diagungkan dalam kehidupan orang Arab jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa orang-orang musyrikin banyak melakukan nazar untuk mendekatkan diri kepada dewa-dewa mereka dengan harapan mendapatkan syafaat dari mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau agar mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Surah Al-An'am ayat 136. Sekarang kita lihat bagaimana hukum nazar dalam Islam. Nazar dibolehkan dalam Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 270, apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Surah Al-Hajj ayat 29. Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Surah Al-Insan ayat 7. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, man nadhara ayuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi. Orang yang bernazar akan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia melakukannya, dan orang yang bernazar akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia tidak melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah. Jika ada orang yang bernazar, kalau saya mendapatkan uang hari ini, maka tangan saya, jarinya saya potong satu, misalnya gitu ya. Maka walaupun dia dapat uang, dia nggak wajib menunaikan itu. Kenapa? Tidak ada nazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia bilang, kalau hari ini saya nggak dapat rezeki, anak saya satu saya buang, misalnya. Begitu ya. Dan itu kan sudah ada contohnya di zaman jahiliyah, begitu. Maka tidak harus dan tidak wajib untuk menunaikan nazarnya. Walaupun nazar itu dibolehkan dalam Islam, tapi Islam tidak menganjurkannya. Walaupun nazar dibolehkan dalam Islam, tetapi Islam tidak menganjurkannya. Rasulullah bersabda, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar tidak membawa kebaikan. Hanya orang bakhil yang berbuat kebaikan harus dengan nazar. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau sedikit kita kita ulas ya. Perkataan ini sama dengan orang yang pas beramal, dia beramal, setelah beramal dia berdoa, ya Allah, hamba mohon melalui amal-amal yang tadi saya kerjakan, mudahkan rezeki hamba.
Ya. Rahmati hamba untuk memberikan nafkah terbaik untuk keluarga. Ya, jadi ketika ada kalimat-kalimat seperti ini, sebenarnya boleh saja, nggak ada masalah, boleh. Tapi sama dengan kita melakukan kebaikan untuk Allah, tapi ada embel-embelnya, begitu ya. Dan yang sebenarnya kita boleh berdoa dan mengikhlaskan apa yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi permintaan saya itu murni permintaan saya, tidak harus ada itu, tidak harus pakai itu gitu. Sehingga ketika kita beramal terbiasa hanya memperuntukkan amal itu semata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti banyak yang bertanya, apa hukumnya kalau sholat lalu minta kepada Allah, ya Allah melalui sholat hamba ini. Sebenarnya boleh saja, nggak ada masalah. Apalagi Allah katakan wasta'inu bisabri wassalah. Misalnya kita ambil konteksnya sholat. Tetapi perlu kita pahami bahwa amal-amal yang kita kerjakan itu memang betul-betul harus kita niatkan hanya untuk Allah semata, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu isi hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan sebuah nazar dianggap sah dan kapan tidak sah? Sebuah nazar dianggap sah jika berisi perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar seperti ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika berisi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nazar tersebut tidak sah dan tidak dianggap sebagai sebuah nazar. Seperti bernazar akan minum khamar, membunuh, meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Jika seseorang bernazar akan melakukan hal-hal tersebut di atas, maka hal-hal tersebut tidak wajib untuk dilakukan, bahkan haram dilakukan, sehingga orang tersebut pun tidak perlu melaksanakan kafarat ketika ia meninggalkan nazar tersebut, karena memang nazar tersebut tidak sah. Rasulullah bersabda, la nadhara fi ma'siyatillah, tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa orang tersebut haram melaksanakan kafarat. Saya ulangin, ada juga ulama yang berpendapat bahwa orang tersebut harus melaksanakan kafarat sehingga ada hukuman yang berat dan dia tidak kembali melakukan hal yang sama. Artinya kalau nazar jangan asal mengucapkan nazar, ya, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nazar yang mubah. Dalam Islam ada nazar yang sifatnya mubah. Sudah kita sebutkan bahwa sebuah nazar dianggap sah jika untuk melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya tidak sah jika berisi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nazar yang mubah, misalnya seorang berkata, demi Allah, aku harus naik kereta ini atau memakai baju ini. Dia sebutkan sesuatu tertentu. Jumhur ulama mengatakan bahwa ucapan seperti itu tidaklah termasuk nazar dan tidak wajib dilaksanakan. Tetapi Imam Ahmad meriwayatkan ketika Rasulullah SAW berkhutbah, beliau melihat seorang badui yang berdiri di bawah terik matahari. Beliau bertanya, mengapa kamu berdiri di situ? Orang itu menjawab, aku sudah bernazar untuk terus berdiri di bawah terik matahari hingga Rasulullah SAW selesai dari khutbahnya. Rasulullah berkata lagi, hal seperti itu tidak termasuk nazar. Nazar adalah dalam hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika perkara tersebut aneh, ambigu, nggak jelas, tidak ada esensi ketaatan, manfaat yang signifikan, maka sebaiknya nazarnya perlu di-upgrade kembali.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nazar yang disertai syarat dan tidak disertai syarat. Terkadang nazar disertai dengan syarat dan terkadang tidak. Nazar yang disertai syarat adalah menganggap sebuah perbuatan harus dilaksanakan jika mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Misalnya, seseorang yang berkata, jika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakitku, maka aku akan memberi makan 3 orang miskin. Atau jika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakanku semua cita-citaku, maka aku akan melakukan hal ini dan hal itu. Semua yang dinazarkan itu harus dilaksanakan jika harapan tersebut didapatkan. Sedangkan nazar yang tidak disertai syarat adalah menganggap sebuah perbuatan harus dilaksanakan tanpa menggantungkannya kepada sesuatu. Misalnya, ada orang yang berkata, demi Allah, aku harus melakukan sholat 2 rakaat. Jika seseorang mengatakan hal tersebut, maka dia harus melaksanakannya, karena perkataan tersebut termasuk dalam hal yang dimaksudkan hadis Rasulullah SAW, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Orang yang bernazar untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus melaksanakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana jika ada orang yang bernazar untuk orang mati? Misalnya ada orang yang datang ke kuburan, ya, misalnya yang penghuni kubur namanya Mbah Gimin. Mbah Gimin, tolong saya nanti kalau proyek saya jebol, tak kasih nanti kue bolu 3 rupa, air dari 7 sumur dan sebagainya. Misalnya ini ya. Dalam buku-buku mazhab Hanafi disebutkan bahwa nazar yang sering dilakukan oleh orang awam kepada orang yang sudah mati adalah sebuah perbuatan batil. Mereka seringkali memberi uang, lilin, minyak dan lain sebagainya kepada kuburan para wali Allah Subhanahu wa taala atau yang dianggap wali. Ya, kalau di Jogja saya lihat ada juga yang ngasih kopi dan rokok. Ya, jadi kopi dibuat kopi, taruh di atas kuburannya rokok. Ada juga dupa-dupa dikasih situ, Pak. Sebagai sebuah upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya mereka berkata, wahai tuan fulan, yang penghuni kubur ya, disebutkan namanya, jika aku mendapat kembali barangku yang hilang, atau sakitku sembuh, atau mendapat apa yang kuinginkan, maka aku akan memberimu uang atau makanan atau lilin atau minyak. Nazar seperti ini adalah perbuatan batil dan haram dengan berbagai alasan. Yang pertama, hal itu adalah nazar untuk makhluk. Tidak dibolehkan bernazar untuk makhluk, karena nazar adalah sebuah bentuk ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kedua, orang yang dinazari adalah orang mati. Padahal semua orang mati tidak memiliki apa-apa. Maka walaupun itu kuburan para wali yang diyakini oleh sebagian orang, maka selesai. Kewajiban kita hanya menjaga aja itu supaya ya kuburannya tetap baik-baik saja, dibersihkan. Tapi sampai pada tahap menganggap itu sesuatu yang keramat, luar biasa, dahsyat dan sebagainya, maka di sini perlulah kita untuk memperbaiki mungkin keyakinan kita atau akidah kita. Yang ketiga, jika ada keyakinan bahwa orang mati tersebut bisa melaksanakan sesuatu seperti mengabulkan keinginannya, maka hal ini termasuk perbuatan yang bisa membuatnya kafir. Berbeda keadaannya jika orang tersebut berkata, ya Allah, jika engkau menyembuhkan penyakitku,
atau mengembalikan barangku yang hilang, atau keinginanku tercapai, maka aku akan memberi makan orang-orang yang miskin yang ada di pintu kuburan wali fulan, atau aku akan membelikan tikar untuk masjidnya, atau minyak untuk penerangannya, atau uang untuk orang-orang yang memakmurkannya, atau hal-hal lain yang bermanfaat untuk orang miskin. Dalam hal ini, nazar yang diucapkan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan nama wali yang disebutkan adalah sekedar tempat di mana dia melaksanakan nazarnya itu, yaitu orang-orang yang tinggal di masjid tersebut misalnya. Oleh karena itu, nazar seperti ini dibolehkan, namun harus benar-benar tidak diberikan kepada orang kaya atau mempunyai kedudukan atau dari keturunan yang mulia selagi tidak termasuk sebagai orang miskin. Dan memang dalam syariat tidak pernah disebutkan bolehnya memberi manfaat nazar kepada orang kaya. Misalnya dia mengatakan, pokoknya saya targetkan siapapun yang lewat tak kasih. Ternyata yang lewat banyakan orang-orang kaya, maka di sini perlulah untuk diperbaiki nazar tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari penjelasan yang terakhir saya sampaikan ini, nah di sini juga mungkin kita perlu untuk mereview kembali kira-kira perbuatan-perbuatan kita yang misalnya sering untuk ziarah ke makam wali misalnya, ya, khusus ziarah ke makam wali. Kalau kita ziarah sekedar ziarah mendoakan untuk mereka, ya, maka hal itu dibolehkan. Tetapi kalau kita ziarah lalu meminta kepada wali-wali ini, maka pahamilah mereka sendiri sedang dalam keadaan membutuhkan doa, ya, membutuhkan doa. Maka perlu kita berhati-hati dan memilih cara kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niatnya menghidupkan sunnah Rasulullah, kan begitu ya, ziarah itu. Kata Rasulullah dulu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah ngelarang kalian berziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahinlah. Untuk apa? Untuk mengingat kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya jika nazar untuk beribadah di tempat tertentu? Jika seseorang bernazar untuk melaksanakan sholat, puasa, membaca Al-Quran, atau beriktikaf di tempat tertentu, maka kita harus melihat apakah tempat tersebut mempunyai keistimewaan dalam Islam atau tidak. Jika tempat tersebut mempunyai keistimewaan seperti sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa, maka nazar tersebut harus dilaksanakan. Sedangkan selain di masjid-masjid tersebut, nazar tersebut tidak termasuk nazar yang wajib dilaksanakan. Ini adalah pendapat ulama mazhab Syafi'i. Mereka menambahkan, jika seseorang bernazar akan bersedekah untuk penduduk sebuah negeri, maka dia harus melaksanakan nazarnya. Namun jika seseorang bernazar akan berpuasa di sebuah negeri, maka dia wajib melaksanakan puasa itu, karena puasa adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bisa melaksanakan puasanya di mana saja, tidak harus di tempat yang dia sebutkan, tidak mesti di negeri yang disebutkan dalam nazarnya tersebut. Jika seseorang bernazar akan sholat di negeri tertentu, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat di negeri tersebut, karena tidak ada perbedaan antara satu negeri dengan negeri yang lain kecuali 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sehingga jika ada orang yang bernazar akan melaksanakan sholat di salah satu masjid ini,
maka dia wajib melaksanakannya di tempat tersebut, sebab masjid-masjid tersebut mempunyai keutamaan dibandingkan masjid-masjid lainnya. Rasulullah bersabda, la tushaddu rihalu ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjid Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Tidak boleh berpergian atau membebani diri untuk bepergian kecuali untuk 3 masjid, yaitu Masjidil Haram Makkah, Masjidil Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Artinya kalau kita sampai menghabiskan uang dalam jumlah yang besar pun tidak dikatakan suatu kerugian. Tetapi perjalanan kita selain ke 3 tempat ini, pergi ke Eropa, pergi ke Afrika, pergi ke Australia atau Asia lainnya, semuanya kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan kadar yang kita habiskan. Para ulama juga menggunakan dalil naqli tentang penentuan tempat dalam nazar, yaitu hadis yang diriwayatkan Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, aku pernah bernazar akan menyembelih hewan sembelihan di tempat yang dulu sering digunakan orang jahiliyah untuk menyembelih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa itu untuk patung yang tidak berbentuk tubuh makhluk?" Wanita tersebut menjawab, "Tidak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Apa itu untuk patung yang berbentuk tubuh makhluk?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Laksanakanlah nazarmu." Artinya kalau dia menyembelih hewan tersebut semata karena Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di tempat yang dulu orang-orang membuat kesyirikan di sana, tetap dia boleh selama niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang berkata, "Demi Allah aku akan melaksanakan sholat 2 rakaat di tempat tertentu," atau "Aku akan bersedekah kepada orang-orang fakir di kampung tertentu," orang yang mengatakan nazar seperti itu boleh melaksanakan nazarnya di mana saja menurut Imam Abu Hanifah, karena tujuan nazar adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tempat bukanlah faktor yang berpengaruh dalam ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana jika seorang bernazar untuk seorang syekh, ya, untuk seorang syekh, guru, wali, tapi masih hidup, ya. Kalau tadi kita bilang yang sudah meninggal. Kalau guru yang masih hidup bagaimana? Jika ada orang bernazar untuk seorang syekh yang masih hidup dan miskin dengan maksud membantunya, nazar orang tersebut dianggap sah karena termasuk perbuatan baik yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Namun jika syekh tersebut sudah meninggal dunia dan maksud nazar tersebut adalah untuk meminta tolong dan bantuan syekh tersebut, maka nazar ini termasuk perbuatan maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dilaksanakan. Orang yang bernazar untuk puasa kemudian tidak sanggup melaksanakannya, bagaimana hukum hal tersebut? Orang yang bernazar akan melaksanakan puasa sesuai syariat kemudian tidak sanggup melaksanakannya disebabkan umur yang sudah lanjut atau sakit yang tidak bisa sembuh, orang tersebut dibolehkan untuk tidak berpuasa kemudian melaksanakan kafarat sumpah, yaitu memberi makan 3 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Saya ulangin, atau memberi makan 1 orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Misalnya dia
bernazar puasa sepekan, ya maka setiap hari dia ngasih makan orang miskin. Ada juga ulama yang berpendapat orang tersebut harus melaksanakan kedua-duanya sekaligus sebagai tindakan berhati-hati. Selanjutnya Bapak Ibu, bersumpah untuk bersedekah dengan harta. Saya bernazar untuk bersedekah dengan harta. Orang yang bersumpah dengan menyedekahkan seluruh hartanya atau berkata, seluruh hartaku untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut termasuk nazar al-lajaj, yaitu sumpah yang digunakan untuk mendorong atau menolak sesuatu, tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan dan bisa diganti dengan kafarat sumpah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang tersebut harus mengeluarkan sepertiga dari hartanya. Terlebih Bapak Ibu, misalnya orang yang bernazar atau bersumpah itu berada di posisi sakit yang kemungkinan umurnya tidak panjang. Seperti dulu Abu Dzar Al-Ghifari, ketika di akhir hayatnya Rasulullah SAW mendatanginya lalu berkata, ya Rasulullah, seluruh hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, nggak boleh semua. Kata Rasulullah, kata Abu Dzar, setengahnya ya Rasulullah, nggak boleh. Kata Abu Dzar, kalau sepertiganya bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sepertiga itu pun terlalu banyak. Kamu meninggalkan harta yang banyak untuk keluargamu itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mereka meminta-minta kepada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nazar ini setelah diucapkan lalu tidak boleh ternyata tidak bisa dilaksanakan, maka ada kafarat nazar. Jika seorang tidak melaksanakan apa yang dinazarkannya, maka dia harus melaksanakan kafarat sumpah. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafarat nazar yang tidak disebutkan apa yang dinazarkannya adalah seperti kafarat sumpah, yaitu memberikan makan 3 orang miskin, atau puasa 3 hari, atau membebaskan hamba sahaya. Bagaimana jika orang yang bernazar lalu meninggal sebelum melaksanakan nazarnya atau nazar puasanya? Imam Ibnu Majah meriwayatkan bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Beliau pernah bernazar dan meninggal dunia sebelum melaksanakannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maka walinya harus menggantikan puasanya. Begitu Bapak Ibu pembahasan mengenai nazar. Sebelum kita lanjut, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan, dipersilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin menanyakan Ustaz, yang pertama adalah apakah nazar itu bisa mempercepat terkabulnya atau tercapainya satu cita-cita? Jadi kalau dia tidak bernazar ya mungkin lama, kalau bernazar dia akan cepat keinginannya terkabul. Yang kedua, kalau ini kriteria nazar tadi ya, kalau misalnya seseorang sudah mengutapkan ya, insya Allah kalau untung nanti saya berikan 20%, tapi hanya di dalam dirinya sendiri, jadi tidak demi Allah misalnya, itulah ya, tidak ada sesuatu sumpah ya, cuma dia mengatakan kepada dirinya sendiri, insya Allah kalau saya untung saya bagi 20% untuk nyumbang masjid. Nah, itu apakah itu juga termasuk kategori nazar ya? Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ada lagi Bapak Ibu yang lain, silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadhar itu harus diucapkan, diikrarkan dengan lisan apa cukup dalam hati? Kalau misalnya kita ingin sholat di Masjidil Aqsa, itu nadhar atau cuma keinginan gitu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, yang lain Bapak Ibu ada? Baik, mohon izin saya jawab dulu. Ada 4 pertanyaan kurang lebih. Pertama, apakah nazar bisa mempercepat terkabulnya cita-cita? Ya. Kalau kita ambil hikmah atau pelajaran dari ayat yang di dalam surah Ali Imran berkaitan dengan nazarnya ibunda dari Sayyidah Maryam yang mengatakan, ya Allah, sungguh aku nazarkan anakku ini nanti kalau lahir dia akan kunazarkan jadi khadim, pelayan di Masjidil di Bethlehem atau Baitul Maqdis. Nah, kalau kita bahas Bapak Ibu, kira-kira Hannah istrinya istrinya Imran ini dalam keadaan seperti itu, kehamilannya sehat, tidak ada masalah, kira-kira dia akan anaknya itu akan lahir atau tidak? Kalau kita bicara normal ya, insya Allah tetap lahir ya. Tetapi sebenarnya Hannah ini bernazar itu bukan kalau anakku ini lahir, bukan. Tapi kalau nanti dia sudah lahir, akan kuserahkan dia untuk engkau. Gitu ya, berkhidmat di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Sebenarnya kalau kira-kira ini Bapak Ibu, kita punya anak, lalu anak itu di umur SD udah kita pisahkan dia dari kita, tidak ketemu sama sekali Pak. Kira-kira kita tega nggak, sanggup nggak kita Pak? Kita nggak akan sanggup. Tetapi hal itu dilakukan oleh Ibunda Hannah untuk menunjukkan bahwa kecintaannya sama Allah melebihi yang lain. Nah, saya jawab nanti selanjutnya setelah azan Bapak Ibu. Silakan.
Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi contoh pertama ya. Contoh kedua tentang seorang wanita yang datang kepada Rasulullah bernazar mau nyembelih hewan dia di tempat tersebut. Dan nazarnya itu juga tidak tidak mengandung upaya mempercepat sesuatu gitu. Sehingga memang nazar ini dalam sebagian pandangan ulama bukan suatu bentuk fasilitas dalam mempercepat sesuatu atau permintaan kita untuk dikabulkan, tetapi cuman azam niat baik ya. Karena kita pun bilang begini, ya Allah, kalau hal ini terkabul, kita nggak bilang ya Allah kalau seandainya hal ini dalam waktu cepat terkabul gitu ya, tapi kalau terkabul gitu. Nah di situ memang ketika diucapkan dengan ada beberapa catatan-catatan atau syarat, maka itu tetap kita laksanakan kapanpun itu terkabul. Saya mau menikah, niatnya cepat misalnya, ya kapan menikah? Besok. Besok wanitanya udah ada, belum ada gitu loh, ini gimana ya, pokoknya nih kalau nikah saya sedekah. Nah itu nggak ada bukan, tidak menjadi fasilitas mempercepat, karena fasilitas mempercepat itu ada pada amalan yang lain seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, begitu Pak. Kemudian yang kedua, jika seorang terbetik dalam hatinya ya, dan mengatakan kalau proyek saya goal, kalau dagangan saya laris, insya Allah 20% untuk masjid, dia tidak dikatakan nazar, tetapi niat beramal ya, niat beramal yang kalau dilakukannya dia mendapat pahala, nggak dilakukan juga nggak berdosa. Karena memang nazar itu jelas, dia bagian dari sesuatu yang diperjelas. Kalau sudah jelas maka wajib dilaksanakan. Tapi kalau orang beriman berbisik ya, biasanya insya Allah walaupun cepat lambat pasti dia akan melakukan perbuatannya itu, nazarnya tersebut. Nah, jadi dia tidak dikatakan nazar, tapi tetap dia bagian daripada amal soleh yang ya patut kita laksanakan. Yang ketiga, nazar itu perlu diucapkan atau cukup dalam hati? Nazar itu diucapkan, karena dalam beberapa riwayat yang kita sampaikan itu, di sana ada pernyataan bahwa orang yang sebagian orang itu mengetahui orang yang bernazar. Saya contohkan, Hannah itu bernazar ketika dia berdua sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu nazarnya dia sampaikan kepada Zakaria. Wahai Zakaria, saya kemarin nazar kalau ini anak saya lahir, dia saya khidmatkan di Baitul Maqdis. Lalu sama Zakaria nazar itu dilaksanakan ya. Setelah dia lahir, lalu umur yang memang dia siap untuk melakukan banyak hal, dipisahkan dari ibunya. Yang melaksanakan dua orang, Hannah yang ibunya memberikan, lalu dibawa oleh Zakaria ke Baitul Maqdis. Begitu. Jadi ada orang yang mengetahuinya, sehingga nazar itu bisa diingatkan kalau seseorang itu lupa. Jangan sampai kita bernazar lalu lupa ya. Yang keempat, jika ingin sholat di Masjidil Aqsa, termasuk nazar atau keinginan, termasuk keinginan ya, keinginan yang bisa kita kita laksanakan kapanpun. Karena kalau nazar tadi itu dia seperti ada barterannya. Kalau berhasil, kalau tercapai, ada barterannya dia. Nah, sedangkan keinginan kita bisa memprogramkan.
insya Allah 2 tahun lagi saya sholat di Masjid Aqsa. Begitu ya Pak ya. Mungkin satu lagi Bapak Ibu jika ada. Cukup ya. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.